Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Pedia Islam. Pada tayangan di video kali ini, kita akan membahas tentang proses keluarnya ruh seorang muslim. Menurut agama Islam, manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diciptakannya makhluk lain seperti malaikat, jin, alam semesta, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna. Karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. Potensi lain yang dimiliki oleh manusia adalah ruh. Ruh sendiri adalah sesuatu atau unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan oleh Tuhan sebagai penyebab adanya hidup. Ruh berasal dari kata ar-riyah yang berarti angin, sesuatu yang tak terlihat tapi berenergi. Pada persiapan pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yakni keesaan Tuhan." Surat Al-A'raf ayat 172. Dengan kesaksian tersebut dan perjanjian ini, maka seluruh manusia lahir ke dunia dianggap sudah memiliki nilai, yaitu nilai fitrah beriman kepada Allah dan ajaran yang lurus. Hingga suatu alkisah, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW untuk mengantar jenazah seorang Ansor. Ketika kami sampai di kuburan, Rasulullah SAW duduk dan kami pun duduk di sekitarnya. Seolah-olah di atas kepala kami ada seekor burung, dan tangan beliau memegang sepotong kayu yang mencungkil tanah. Pada saat itu, prosesi penguburan sudah selesai. Nabi Muhammad SAW duduk terlebih dahulu. Beliau tidak berbicara apa-apa, dan di atas kepala para sahabat kesannya langit lebih cerah, dan juga ada burung. Lalu Nabi Muhammad SAW mencungkil-cungkil tanah dengan kayu tersebut. Beliau mengangkat kepalanya ke arah langit, seraya berucap, "Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur." Beliau mengucapkannya 2 atau 3 kali. Kemudian beliau juga bersabda, "Apabila seorang hamba mukmin terputus dari dunia, telah meninggal dan menuju akhirat, maka datanglah kepadanya para malaikat dari langit yang berwajah putih, seolah-olah wajah mereka dalam matahari. Mereka juga membawa kain kafan dari surga dan wangian dari surga
hingga kemudian mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut datang hingga duduk di sisi kepalanya. Malaikat maut di ubun-ubun kepalanya seraya mengatakan kepada orang yang akan meninggal tadi, "Keluarlah wahai jiwa yang baik kepada pengampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu keluarlah jiwanya, mengalir sebagaimana tetesan air mengalir. Lalu malaikat maut mengambil ruhnya. Ketika dia telah mengambilnya, dia tidak melepaskannya di tangannya sekejap mata pun, sehingga mereka mengambilnya. Lalu mereka meletakkannya dalam kafan dan pada wewangian yang dari surga tersebut. Dari ruh tersebut keluarlah aroma kasutri paling harum yang ditemukan di permukaan bumi. Kemudian mereka membawa naik ke ruh itu. Setiap kali mereka melewati para malaikat di langit, mereka pasti atau para malaikat bertanya, "Ruh siapakah yang harum ini?" Maka para malaikat yang membawanya mengatakan, "Fulan bin Fulan." Dengan sebaik-baik namanya mereka sebut di dunia, hingga mereka sampai di langit atau ke langit dunia. Lalu mereka meminta agar dibukakan untuknya pintu. Lantas dibukakanlah untuk mereka. Ia atau ruh tersebut diiringi dari tiap-tiap langit oleh para malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ke langit berikutnya sehingga berakhir di langit ketujuh. Ruh ini diiringi oleh para malaikat-malaikat. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tulislah buku catatan amal hambaku ini di Iliyin dan kembalikanlah dia ke bumi." Iliyin maksudnya penghuni surga, sebab darinya lah, dari bumi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kembalikan ruhnya ke bumi. Sebab dari bumi itulah aku menciptakan mereka. Di dalamnya akan mengembalikan mereka, dan darinya aku mengeluarkan mereka kembali atau dibangkitkan. Lalu para beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Kemudian dua orang malaikat mendatangi dan menundukkannya di kuburan. Lalu mereka berdua mengatakan, "Siapa Robku?" Dia menjawab, "Robku adalah Allah." Keduanya mengatakan lagi, "Apa agamamu?" Lalu orang itu mengatakan, "Agamaku adalah Islam." Kemudian kedua malaikat mengatakan lagi, "Siapakah lelaki yang diutus di tengah kalian?" Maka dia pun menjawab lagi, "Beliau adalah Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Keduanya lalu bertanya lagi, "Lantas apa pengetahuanmu tentang apa yang telah kamu katakan itu?" Maksudnya, dari mana sumbernya? Kalau memang engkau mengetahui agamamu Islam, ini adalah utusan Allah Nabi Muhammad SAW. Maka dia menjawab, "Aku membaca kitab Allah, lalu aku mengimaninya dan membenarkannya." Lalu para penyeru dari atas langit itu, ada suara dari langit yang mengatakan, "Hambaku benar, maka hamparkanlah untuknya permadani dari surga."
dan berilah pakaian dari surga, serta bukakanlah untuknya pintu menuju surga. Rasulullah SAW melanjutkan lagi sabdanya, sehingga bau dan wanginya surga sampai kepadanya, serta dilebarkan untuknya di kuburnya, atau kuburannya menjadi lebar sejauh mata memandang. Kemudian datanglah sosok yang berwajah rupawan, berbaju bagus, dan beraroma wangi, seraya mengatakan, "Bergembiralah dengan apa yang menggembirakanmu. Inilah hari yang dijanjikan untukmu kepadamu." Dia bertanya kepadanya, "Siapa kamu ini?" "Wajahmu." Maksudnya, mayat bertanya kepada orang itu, "Karena wajah-wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa kabar baik, juga bagus, bersih, rapi, dan wangi." Lalu dia menjawab, "Aku adalah amal solehmu." Ia mengatakan, "Wahai Robku, tegakkanlah hari kiamat." Maksudnya, segera datangkan hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Aku akan bertemu dengan orang-orang yang aku cintai dan hasil-hasil amal solehku. Dan demikianlah kisah ini kami sampaikan, sebagaimana ada pada dalam hadis kenabian, juga riwayat kenabian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga pesan serta informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat, khususnya untuk sahabat kanal PD Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.